Bab 121. Menghilangkan bekas luka dalam 10 detik. Setelah Qin Chuan membunuh Ouyang Mei, wajahnya tetap tenang, seolah-olah insiden itu adalah perbuatan orang lain. Seluruh keluarga Huang diselimuti bau darah yang pekat, semua berkat Qin Chuan. Mata indah Sunanzi menatap tajam ke arah Qin Chuan, berpikir dalam hati, seorang lelaki sejati harus memiliki wibawa seperti itu, mampu menaklukkan rumah tangga besar hanya dengan satu gerakan. Huang Jin tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah panik, kebaikan dan kebajikan Tuan Qin yang luar biasa tak akan pernah kulupakan. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu di masa depan, katakan saja, bahkan jika itu berarti melawan api dan air mendidih, aku tak akan ragu. Qin Chuan meliriknya sekilas dan berkata dengan nada menggoda, apakah kata-kata ini nyata? Huang Jin buru-buru mengangguk, benar sekali. Kalau kau memintaku mati di sini sekarang juga, aku bersedia. Terlepas dari apakah Qin Chuan dapat memanfaatkannya, penting untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan terlebih dahulu. Qin Chuan berkata, kamu seharusnya tahu tentang perjamuan pertunangan besok antara keluarga Chen dan keluarga Xiao, bukan? Huang Jin mengangguk cepat, pesta pertunangan besok akan diadakan di East Sea Grand Hotel, yang kebetulan merupakan properti milik keluarga Huang kita. Ketika dia mengatakan hal ini, rasa takut tiba-tiba melintas di wajahnya ketika dia memikirkan implikasinya. Meskipun East Sea Grand Hotel merupakan properti keluarga Huang, namun pentingnya perjamuan pertunangan keluarga Chen dan Xiao, yang diselenggarakan semata-mata karena koneksi Ouyang Mei, berarti perjamuan itu akan dilangsungkan di sana. Tetapi sekarang Ouyang Mei telah meninggal, jika kabar itu sampai tersiar, dia khawatir keluarga Huang akan hancur bahkan sebelum pesta pertunangan besok dimulai. Memikirkan hal ini, dan mengingat kekuatan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Qin Chuan, Huang Jin menggertakkan gigi dan memohon dengan wajah putus asa, Tuan Qin, Anda harus menyelamatkan saya. Jika tidak, Ouyang Ying tidak akan pernah membiarkan saya lolos. Sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Qin Chuan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Qin Chuan berkata, saya sangat tidak puas dengan perjamuan pertunangan antara keluarga Chen dan keluarga Xiao. Anda mengerti maksud saya, bukan? Mendengar ucapan Qin Chuan yang tampaknya tidak masuk akal, Huang Jin tertegun sejenak, tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia menyadarinya. Huang Jin buru-buru berkata, Tuan Qin, tenang saja. Karena Anda tidak puas dengan pesta pertunangan keluarga Chen, saya akan memastikan pesta itu tidak akan dilanjutkan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chuan menentang aliansi antara keluarga Chen dan keluarga Xiao, satu hal yang pasti. Qin Chuan tidak senang dengan keluarga Chen atau keluarga Xiao. Sekarang, yang perlu dilakukannya hanyalah bertindak sesuai keinginan Qin Chuan, itu sudah cukup. Qin Chuan berkata dengan penuh arti, Huang Jin, kesempatan itu ada di depanmu. Apakah kamu bisa memanfaatkannya, itu terserah padamu. Huang Jin mengangguk penuh semangat, Tuan Qin, yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Qin Chuan tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju Su Wu dan putrinya Sunanzi. Melihat dia mendekat, wajah ayah dan anak itu dipenuhi ketegangan. Tuan Qin, saya. Su Wu menatap Qin Chuan dengan hormat, tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu tetapi kehilangan kata-kata. Akan tetapi, Qin Chuan tidak menghiraukannya dan langsung berjalan mendekati Sunanzi, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh wajah Sunanzi. Mendengar kejadian ini, mata Su Wu terbelalak lebar, wajahnya sangat terkejut. Adapun Sunanzi sendiri, dia terpaku di tempatnya, butuh 10 detik penuh sebelum sadar kembali. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Sunanzi dengan keras menepis tangan Qin Chuan dari wajahnya, ekspresinya bercampur antara malu dan marah. Qin Chuan mengerutkan kening, akhirnya menahan diri untuk tidak menjelaskan apapun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol porselen putih dan menyodorkannya ke tangan Sunanzi, sambil berkata dengan acuh tak acuh, mengonsumsi ramuan ini akan mengembalikan wajahmu ke keadaan semula dalam 10 menit. Setelah berbicara, tanpa menunggu Sunanzi bertanya, dia berbalik dan pergi. Meninggalkan Sunanzi yang kebingungan. Huang Jin melirik Sunanzi, rasa iri terpancar di wajahnya, lalu berjalan mendekati Su Wu sambil terkekeh, dan berkata, Kakak Su, kalau nanti kau sudah sukses, jangan lupakan aku, kakakmu. Ketika dipanggil, Saudara Su, oleh Huang Jin, Su Wu sempat merasa tersanjung, tetapi kata-kata Huang Jin membuatnya bertanya dengan bingung, Patriark Huang, apa maksudmu dengan itu? Dengan senyum penuh rahasia, Huang Jin memulai, Tuan Qin adalah seorang Grandmaster Energizing Skill yang sejati, dan Nona Su sangat cantik. Jika dia berhasil memikat Tuan Qin, mungkin ibu kota akan memiliki keluarga Su baru yang kaya raya. Mendengar kata-kata itu, mata Su Wu terbelalak, dan tiba-tiba dia teringat pada tindakan Qin Chuan yang tampak biasa saja sebelum dia pergi, merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa di dalam dirinya. Baginya, berteman dengan seorang Grandmaster Expert of Energizing Skill adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan. Tetapi setelah mendengar perkataan Huang Jin, dia tiba-tiba merasa bahwa seorang Grandmaster Expert pun juga manusia.
Sebagai manusia, mereka memiliki keinginan dan emosi. Seperti yang dikatakan Huang Jin, Su Nanzi sangat cantik, dan Qin Chuan telah meletakkan tangannya di wajah Su Nanzi selama 10 detik penuh sebelum pergi. Mungkinkah dia mengisyaratkan sesuatu? Melihat kegembiraan ayahnya, Su Nanzi berkata sambil mengejek diri sendiri, wajahku rusak, siapa yang akan tertarik padaku? Su tersadar, melihat noda darah yang mengerikan di wajah putrinya, wajahnya sendiri dipenuhi kesedihan. Su berkata dengan sungguh-sungguh, Nanzi, jangan khawatir. Sekalipun aku harus menghabiskan seluruh harta keluarga kita, aku akan menemukan tabib dewa terbaik dunia untuk menyembuhkan luka di wajahmu. Gatal sekali. Tiba-tiba Su Nanzi menjerit kaget dan mengulurkan tangan untuk menggaruk wajahnya yang telah disayat Ouyang Mei. Ekspresi Su berubah drastis, ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Namun, sedetik kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Noda darah yang tadinya ada di wajah Su Nanzi telah mengering dan mengelupas menjadi serpihan besar saat ia menggaruknya. Pada bagian yang keropengnya terkelupas, yang tertinggal hanya sedikit bercak putih. Mata Huang Jin melebar saat dia menatap wajah Su Nanzi dengan saksama, berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia telah menyaksikan secara langsung betapa ganasnya tebasan Ouyang Mei, yang pasti ditujukan untuk merusak. Namun kini, bekas luka yang begitu buruk beberapa saat lalu telah mengering dan hilang dengan sendirinya. Ayah, apa yang merasuki kalian semua? Kenapa ayah menatapku seperti itu? Su Nanzi, yang tidak menyadari apa yang telah terjadi, merasa gugup melihat wajah terkejut Huang Jin dan Su menatap wajahnya sendiri dan bertanya, apakah aku terlihat sangat jelek sekarang? Setelah berkata demikian, dia buru-buru menutup mukanya dengan kedua tangannya, air matanya pun mengalir deras. Su dan Huang Jin sejenak tersadar dari linglung mereka. Hahaha. Tiba-tiba, Su tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan saat berkata, Nanzi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sama sekali tidak jelek sekarang. Huang Jin pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan kecantikan Nona Su, bahkan di Yandu, dia pasti akan memukau seluruh negeri. Jika Nona Su menganggapnya jelek, bagaimana mungkin mereka yang menghabiskan banyak uang untuk menjadi terkenal di internet dengan operasi plastik bisa hidup? Su Nanzi tercengang. Huang Jin tertawa saja sudah biasa, tapi mengapa ayahnya sendiri malah tertawa terbahak-bahak dan gembira sementara wajahnya yang rusak? Saat dia bingung memikirkan hal ini, Su menyalakan mode swafoto di ponselnya dan memberikannya, Nanzi, apakah kamu masih berpikir kamu jelek sekarang? Bab 122. Harga selangit satu pil. Ketika Su Nanzi melihat wajah yang menakjubkan di layar ponselnya, dia tercengang sesaat. Dia sangat menyadari betapa parahnya luka-lukanya, dan dia masih ingat rasa sakit yang hampir membuatnya putus asa beberapa saat yang lalu. Namun kini, bekas luka di wajahnya telah hilang, dan rasa sakitnya pun hilang, hanya meninggalkan bekas keputihan tipis, disertai sensasi kesemutan. Ayah, aku tidak bermimpi, kan? Mata Su Nanzi berkaca-kaca karena kegembiraan, karena dia pikir wajahnya hancur, tetapi tanpa diduga, ada saat pemulihan. Su menunjuk mayat-mayat yang berserakan di lantai, lalu menunjuk bekas luka yang tak sengaja digaruk Su Nanzi, lalu berkata, kalau ini mimpi, bagaimana kau menjelaskan semua ini? Yang paling membuatnya bingung adalah bagaimana luka di wajah Su Nanzi, yang baru saja ditimbulkan oleh Ouyang Mei, tiba-tiba sembuh. Su adalah orang yang senang menyelidiki segala sesuatu, dan dia memutar ulang semua yang baru saja terjadi dalam pikirannya. Dengan cepat, ia mengingat satu detail, sebelum Qin Chuan pergi, ia meletakkan tangannya di wajah Su Nanzi selama 10 detik. Tepat setelah Qin Chuan pergi, Su Nanzi tiba-tiba berkata wajahnya terasa gatal, dan tanpa sadar menggaruknya, menyebabkan sebagian besar jaringan parut kering rontok. Mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, mungkinkah Qin Chuan telah menyembuhkan luka di wajah Su Nanzi? Namun, Qin Chuan hanya menyentuh wajah Su Nanzi selama sekitar 10 detik dan tidak melakukan apapun lagi, bagaimana dia bisa memperlakukannya. Tetapi jika bukan Qin Chuan yang menyembuhkannya, bagaimana lagi semua ini bisa dijelaskan? Saat ia sedang merenungkan kebingungannya, Huang Jin tiba-tiba mendekat, menyeringai, dan bertanya, Saudara Su, kalau saya tidak salah, Anda pasti bingung mengapa luka di wajah Nona Su bisa pulih begitu cepat, kan? Su mengangguk penuh semangat, dan Su Nanzi juga tampak bingung. Ekspresi Huang Jin berubah sangat serius, dengan sedikit kekaguman di matanya, saat dia perlahan berkata, setahu saya, Tuan Qin bukan hanya seorang Grandmaster keterampilan energi, tetapi juga seorang dokter ilahi dengan keterampilan medis yang menyaingi tangan suci medis nasional. Bagaimana itu mungkin? Baik Su maupun Su Nanzi, ayah dan anak perempuan, benar-benar terkejut. Keahlian bela diri yang ditunjukkan Qin Chuan sudah sangat mengagumkan, dan kini keterampilan medisnya juga sama hebatnya. Huang Jin berkata, anakku. Pada titik ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya, putra Ouyang Mei, Jun Xiang,
telah pergi bersama para prajurit yang kuat untuk membuat masalah bagi Tuan Qin di Balai Pengobatan Nasional, dan akibatnya, para prajurit itu terbunuh, dan dia kembali dengan rasa gatal di sekujur tubuhnya. Itulah perbuatan Tuan Qin. Lagi pula, ada berita besar kemarin. Jika saudara Su memperhatikan berita utama kemarin di Laut Timur, dia pasti tahu tentang berita tentang Putri Zhu Yexing, pemilik cabang Laut Timur Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, yang dirawat dan diselamatkan. Su tiba-tiba terkejut dan berkata, maksudmu, pemilik Zhu membawa putrinya ke Balai Pengobatan Nasional untuk berobat, dan pemilik Dongfang tidak dapat menyembuhkannya, tetapi pada akhirnya, seorang pemuda misterius turun tangan dan menyembuhkan putri pemilik Zhu. Huang Jin mengangguk, setahu saya, Tuan Qin ada di Balai Pengobatan Nasional kemarin. Katakan padaku, selain Tuan Qin, siapa lagi dokter ilahi muda itu? Tiba-tiba teringat sesuatu, Su Nanzi berkata dengan ekspresi terkejut, tadi, saat tangannya berada di wajahku, lukaku langsung tidak terasa sakit lagi. Mengira bahwa dirinya telah salah mengira Qin Chuan berusaha memanfaatkannya, wajah cantik Su Nanzi langsung memerah karena malu, berharap ia bisa merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi. Tatapan Huang Jin tiba-tiba tertuju pada botol porselen putih di tangan Su Nanzi, dan ia berkata, bukankah Tuan Qin meninggalkan ramuan sebelum pergi? Beliau juga berkata bahwa selama Nona Su meminumnya, lukanya akan pulih sepenuhnya dalam 10 menit. Soal apakah tebakanku benar, bukankah itu akan dikonfirmasi setelah Nona Su meminum eliksir dalam 10 menit? Jaringan parut di wajah Su Nanzi telah hilang, tetapi bekas putih samar masih tersisa, disertai sedikit rasa gatal. Setelah mendengar kata-kata Huang Jin, Su Nanzi dipenuhi rasa gembira dan langsung membuka botol itu tanpa ragu sedikitpun. Harum yang harum tercium dari botol porselen itu saat dibuka, bahkan menutupi bau darah yang pekat di udara. Huang Jin menarik napas dalam-dalam dan, dengan wajah penuh kegembiraan, berkata, memang, itu ramuan ajaib. Nona Su, cepat minumlah, atau efek obatnya akan sangat berkurang. Su Nanzi akhirnya sadar kembali dan buru-buru menyuapkan ramuan itu ke dalam mulutnya, wajahnya langsung menampakkan keterkejutan. Begitu ramuan itu menyentuh lidahnya, ramuan itu meleleh menjadi arus hangat yang mengalir ke tenggorokannya. Su bertanya dengan cemas, Nanzi, bagaimana perasaanmu? Su Nanzi berkata dengan penuh semangat, saya merasakan sensasi hangat dan nyaman di sekujur tubuh saya, dan saya merasa penuh kekuatan. Begitu kata-katanya terucap, di bawah tatapan heran Su dan Huang Jin, kulitnya yang terbuka mulai mengeluarkan zat berwarna gelap, seakan-akan menyemburkan pasir. Ah! Su Nanzi juga menyadari hal ini dan berteriak ketakutan, ayah, apa yang terjadi padaku? Ini bukan racun, kan? Su berkata dengan panik, aku juga tidak tahu. Nanzi, apakah kamu merasa tidak enak badan? Su Nanzi menggelengkan kepalanya, ekspresinya hampir menangis, dan berkata sambil terisak, bagaimana bisa ada begitu banyak hal kotor yang keluar dari kulitku? Dia tadinya terobsesi dengan kebersihan dan tidak tahan setitik pun kotoran pada tubuhnya, tapi sekarang seluruh tubuhnya lengket, kotoran muncul dari kulitnya, dan itu benar-benar siksaan. Su segera menatap Huang Jin dan bertanya, kepala keluarga Huang, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Namun, Huang Jin tidak berbicara, matanya tertuju pada perubahan yang terjadi pada tubuh Su Nanzi, wajahnya penuh kegembiraan. Su memanggil lagi, kepala keluarga Huang. Hahaha. Huang Jin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Su, tadinya aku hanya berspekulasi, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa Tuan Qin benar-benar menyayangi putrimu. Su tertegun sejenak dan melirik putrinya sebelum buru-buru bertanya lagi, kepala keluarga Huang, apa yang sebenarnya terjadi pada putri saya? Tolong beritahu saya. Huang Jin berkata dengan gembira, Kakak Su, jangan khawatir. Putrimu sedang mengalami transformasi. Su tertegun, sebuah transformasi. Huang Jin mengangguk, berkata dengan nada iri, ramuan peninggalan Tuan Qin adalah pil pembersih sumsum tulang, yang dapat menghilangkan kotoran dari tubuh siapapun. Jika orang biasa meminumnya, mereka dapat menjadi lebih sempurna, terbebas dari penyakit, dan bahkan memperpanjang umur. Jika seniman bela diri meminumnya, tubuh mereka dapat menyerap energi spiritual dengan lebih mudah, sehingga memajukan kultivasi jalur bela diri mereka dengan pesat. Orang terkaya di kota Jiangcheng, Song Qingshan, 20 tahun yang lalu, mengukir namanya dengan membeli pil pembersih sumsum tulang di sebuah lelang dengan harga selangit. Sejak saat itu, kekuatannya melonjak, hampir menempatkannya di antara keluarga-keluarga kaya di kota provinsi Laut Timur. Ia melanjutkan, menatap Su dengan wajah penuh iri dan berkata, tahun lalu, di kantor pusat lelang premium di Yandu, sebuah pil pembersih sumsum tulang dilelang sebagai barang terakhir. Saudara Su, coba tebak berapa harga pil itu? Setelah berpikir sejenak, Su menebak, 300 juta. Untuk sesuatu yang digunakan sebagai barang lelang terakhir di kantor pusat lelang premium, bagi Su, 300 juta adalah puncaknya. Namun Huang Jin hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya, coba tebak lagi. Su langsung terkejut dan berkata,
Satu pil saja, tidak mungkin bisa terjual seharga 1 miliar, kan? Huang Jin tertawa sambil menggelengkan kepala. Kakak Su, kenapa kamu tidak bisa lebih berani? Kali ini, Su Wu benar-benar tercengang, dia bukan orang yang berada di jalur bela diri, jadi dia tidak mengerti nilai ramuan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa harga lelang pil pembersih sumsum telah melampaui 1 miliar, dia akhirnya menjadi gelisah. Pikiran bahwa Sunanzi baru saja menelan ramuan senilai lebih dari 1 miliar membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Sambil menyeka keringat dingin dari dahinya, dia bertanya, kepala keluarga Huang, jangan berbelit-belit lagi. Katakan saja langsung kepadaku, berapa harga akhir pil pembersih sumsum tulang itu? Huang Jin mengangkat 3 jari, 3 miliar. Bab 123 saya setuju dengan semua. Tepat saat Su terkejut bahwa putrinya telah menelan pil pembersih sumsum senilai setengah dari bahan bangunan nama keluarga Su, di puncak villa pegunungan termewah di Provinsi Laut Timur, di atap puncak Yunfeng. Qin Chuan duduk bersila, matanya terpejam rapat. Napasnya sangat teratur, dadanya sesekali mengembang, lalu kembali normal saat ia menarik napas, lalu mengembang lagi dengan cepat sebelum kembali normal, mengulangi siklus itu. Sejak kembali dari keluarga Huang, ia mulai mengolah kitab suci kebenaran misterius agung. Semakin tinggi tingkat kontaknya, semakin tinggi pula bahaya yang dihadapinya. Bukan keluarga besar teratas yang menjadi ancaman, melainkan semakin tinggi level yang dicapainya, semakin banyak informasi yang terekspos, sehingga meningkatkan kemungkinan ditemukan oleh penjara ilahi Kunlun. Ketika ia melarikan diri dari penjara ilahi Kunlun 10 tahun yang lalu, ia sudah sangat kuat, tetapi ia telah diserang oleh racun ilahi Kunlun dan terpojok. Hanya dengan menyegel kultivasi dan ingatannya, ia mampu menekan racun ilahi tersebut dan beruntung dapat bertahan hidup hingga hari ini. Dan sekarang, dibandingkan 10 tahun yang lalu, dia jauh lebih lemah. Jika dia berhadapan dengan seorang ahli dari penjara ilahi Kunlun lagi, mereka bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan 1 jari. Dulu, untuk menekan racun ilahi Kunlun, ia tidak berani meningkatkan kultivasinya terlalu cepat. Namun, kini, racun ilahi Kunlun telah ditekan sementara dengan manik darah dan berbagai harta surgawi, memastikan bahwa meskipun kultivasinya meningkat, racun ilahi tersebut tidak akan meledak dalam waktu dekat. Dia harus segera menghancurkan segel itu, pertama-tama memulihkan kekuatannya seperti 10 tahun yang lalu. Baru setelah itu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari pertemuan dengan orang-orang kuat dari penjara ilahi Kunlun. Setelah waktu yang tidak ditentukan, aura yang kuat meledak dari dalam dirinya. Dengan suara keras, aura di sekitarnya mereda. Qin Chuan membuka matanya dan perlahan menghembuskan napas busuk. Ia merasakan kultivasinya dan mengerutkan kening. Ia berkata, meskipun kultivasiku telah meningkat, itu masih terlalu lambat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berdiri, tatapannya yang dalam menatap ke kejauhan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kultivasiku saat ini, berlatih di dunia ini hampir tidak akan meningkatkan kekuatanku, apalagi menghancurkan segelnya. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan cukup harta surgawi, lalu memurnikan ramuan yang dapat meningkatkan kultivasiku. Meskipun dia belum mengembalikan semua ingatannya, dia ingat bahwa energi spiritual di penjara ilahi Kunlun sangat kaya, membuatnya menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Tepat saat ia berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ia langsung mengerutkan kening, mengetukkan kakinya pelan, dan bagai bulu, ia turun langsung dari atap. Adegan ini membuat Murong Mingyue dan Master Feng yang baru saja tiba, benar-benar tercengang. Qin Chuan menatap mereka berdua, mengerutkan kening dan berkata, kalian lagi. Dia tidak menaruh rasa sayang pada orang-orang dari keluarga bangsawan teratas Yandu, menurut pandangannya, mereka semua adalah sekumpulan bajingan yang berorientasi pada keuntungan. Terutama karena dia tahu betul tujuan kunjungan Murong Mingyue, dia ingin dia membantu menyelamatkan kepala keluarga Murong. Yandu saat itu sudah menjadi pusat kekuasaan di Shenzhou, mengumpulkan keluarga-keluarga besar yang paling banyak jumlahnya dan paling berkuasa. Jika berita bahwa ia telah menyelamatkan Murong Fu menyebar, hal itu pasti akan membuatnya mendapat sorotan besar. Semakin besar paparannya, semakin tinggi kemungkinan ditemukan oleh penjara ilahi Kunlun, itulah sebabnya dia menolak mengobati penyakit Murong Fu. Tuan Feng segera memberi pandangan penuh arti, dan Murong Mingyue tersadar kembali, bergegas membuka bagasi Rolls-Royce culinan yang mereka tumpangi. Tuan Qin, silakan lihat. Ini adalah berbagai macam harta karun surgawi dan ramuan obat berusia ratusan tahun yang saya kumpulkan dari beberapa cabang rumah lelang premium di beberapa kota. Murong Mingyue dengan gembira mengambil kotak panjang yang dikemas dengan indah dan berkata, ini adalah ginseng liar berusia 300 tahun. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia mengambil kotak persegi lainnya, mengeluarkan sebuah batu bulat seukuran kepalan tangan dari dalamnya, dan berkata dengan gembira, ini adalah mutiara bercahaya. Dan ini. Murong Mingyue menunjukkan lebih dari selusin harta karun secara berurutan, tidak hanya berbagai bahan obat berusia ratusan tahun yang berharga, tetapi bahkan ada 3 bahan surgawi dan harta duniawi. Awalnya, Qin Chuan bersikap acuh tak acuh,
tetapi saat ia melihat Ding kecil seukuran kepalan tangan, berkaki 9, bertelinga 2, dan bercincin 3, wajahnya pun dipenuhi dengan fanatisme. Murong Mingyue juga memperhatikan tatapan Qin Chuan dan langsung gembira. Ia segera mengambil Ding kecil itu dan berkata sambil tersenyum, ini adalah Ding yang saya pindahkan dari kantor pusat. Bahkan penilai tertinggi keluarga Murong pun tidak tahu asal-usul Ding ini, tetapi yang pasti, ini adalah karya seorang perajin ulung dari dinasti Sui. Terlebih lagi, Ding ini mengandung napas yang sangat panas. Begitu energi spiritual seseorang disuntikkan ke dalamnya, akan menimbulkan serangan balik, dan bahkan kakekku, Murong Fu, tidak sanggup menahan serangan balik semacam ini. Qin Chuan mengambil Ding kecil itu, dan hatinya sudah dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin keluarga Murong tahu asal-usul Ding ini? Tuan Feng melangkah maju saat ini, bertanya dengan nada menjilat, Tuan Qin, apakah Anda puas dengan Ding ini? Qin Chuan melirik Tuan Feng dengan acuh tak acuh, lalu berbalik menatap Murong Mingyue dan berkata, aku akan menerima Ding ini, kau bisa mengajukan satu permintaan padaku. Mendengar ini, baik Murong Mingyue maupun Master Feng sangat gembira. Mereka telah menunggu kalimat ini dari Qin Chuan. Tuan Feng segera menoleh ke arah Murong Mingyue dan berkata, Nona, bicaralah cepat. Setelah hening sejenak, Murong Mingyue berkata dengan wajah serius dan tulus, Tuan Qin, saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan kakek saya. Sebelum Qin Chuan sempat berbicara, Murong Mingyue buru-buru menambahkan, tentu saja, kau boleh menolak. Kalaupun kau menolak, harta benda surgawi dan harta duniawi ini akan tetap diberikan kepadamu. Lagi pula, aku sudah memerintahkan seluruh keluarga Murong untuk mengumpulkan material surgawi dan harta duniawi. Begitu kita mendapatkannya, aku akan segera mengatur seseorang untuk mengirimkannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Chuan dengan penuh antisipasi. Qin Chuan mengamati wanita dari keluarga kaya raya Yandu di hadapannya dan terdiam. Ding yang dipersembahkan oleh Murong Mingyue bukanlah barang biasa, melainkan Sen Nong Ding, sebuah benda yang bahkan diidam-idamkan oleh pelindung Daopil dari 6 jalur penjara ilahi Kunlun dalam mimpi mereka. Menggunakan Sen Nong Ding untuk membuat ramuan dapat melipat gandakan efisiensi seseorang, tidak hanya meningkatkan laju produksi ramuan tetapi juga kualitasnya. Dapat dikatakan bahwa Sen Nong Ding adalah artefak yang diimpikan oleh setiap alkemis. Sekarang, Murong Mingyue telah memberikan Sen Nong Ding kepadanya, yang baginya merupakan suatu bantuan besar. Kalau dia menyetujui permintaan Murong Mingyue, itu sama saja dengan dia telah membalas budi, tapi begitu dia bergerak, ada kemungkinan besar dia akan terungkap. Melihat tatapan Qin Chuan yang merenung, Murong Mingyue mengerti bahwa Qin Chuan sedang mempertimbangkannya. Karena Qin Chuan sedang mempertimbangkan, ada kemungkinan Qin Chuan akan setuju, kegembiraannya tak terbendung. Setelah hening sejenak, Qin Chuan tiba-tiba berkata, aku tidak keberatan membantu, tetapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Mendengar kata-kata itu, Murong Mingyue diliputi rasa gembira, menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata, bukan hanya satu syarat, meski 100, aku setuju. Bab 124 kamu adalah ayah. Wajah Murong Mingyue penuh dengan kegembiraan, asalkan Qin Chuan setuju untuk membantu, dia bersedia melakukan apa saja. Qin Chuan berkata dengan serius, aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Setelah semuanya selesai, aku akan kembali ke kota Jiangcheng dan membawa kakekmu ke Tianfu nomor 1. Syarat saya untuk membantu sangat sederhana, masalah ini harus tetap sepenuhnya rahasia. Tidak seorang pun di luar mereka yang terlibat langsung boleh tahu. Murong Mingyue tercengang. Ia meminta bantuan Qin Chuan bukan atas perintah Murong Fu, melainkan atas inisiatifnya sendiri. Dia telah berencana untuk membahas situasi tersebut dengan Murong Fu setelah Qin Chuan setuju untuk membantu, membuat penerimaan Murong Fu terhadap perawatan tersebut masih belum pasti. Tapi sekarang, Qin Chuan memintanya untuk membawa Murong Fu ke kota Jiangcheng untuk berobat. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Tuan Feng buru-buru melangkah maju, mendahuluinya, Tuan Qin, kami menerima syarat Anda. Tenang saja, hanya langit dan bumi, Anda, dan kami yang akan mengetahui masalah ini, dan tak seorang pun akan tahu bahwa Anda telah menyembuhkan kepala keluarga. Murong Mingyue terkejut, ia tahu betul seperti apa kakeknya. Sungguh tidak masuk akal bagi seorang kepala keluarga terpandang di Yandu untuk berobat di tempat sederhana seperti kota Jiangcheng. Khawatir kalau Murong Mingyue salah bicara, Tuan Feng segera menambahkan, Tuan Qin, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi dan akan pergi sekarang. Dengan itu, dia buru-buru menarik Murong Mingyue pergi. Di aula besar di puncak Yunfeng, Qin Chuan memandang selusin harta surgawi dan duniawi yang tertumpuk di atas meja kopi dengan wajah tenang. Barang-barang ini mungkin bukan harta karun kelas atas di penjara suci Kunlun, tetapi di luar, masing-masingnya sangat berharga. Murong Mingyue memang bijaksana. Harta surgawi dan duniawi juga memiliki gradasi, dan kecuali Sen Nong Ding, sisanya hanya dapat dianggap yang paling biasa. Namun, beberapa bahan obat dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Qin Chuan menatap Sen Nong Ding di tangannya dengan serius.
Tiba-tiba, ia menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah ke artefak itu. Saat darah segar menyentuh Shen Nongding, aura mengerikan meledak dari artefak, menyapu ke segala arah. Qin Chuan, yang sudah siap, menepuk telapak tangannya dengan kuat ke Shen Nongding. Dengan suara, klang, gelombang aura itu langsung menghilang. Kalau saja Mu Rongfu menyaksikan kejadian ini, rahangnya pasti akan ternganga. Dia baru saja mulai memasukkan energi spiritual ke dalam Shen Nongding ketika dia terluka parah akibat serangan balik kekuatan yang mengerikan. Namun, dengan tamparan sederhana dari Qin Chuan, aura yang cukup kuat untuk menyerang balik energi Zing Skill Peak Realm Strong langsung tersebar. Pada saat itu, Qin Chuan merasa ia telah menjalin hubungan yang sangat aneh dengan Shen Nongding, seolah-olah wadah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Memang, itu artefak roh. Ayo! Mata Qin Chuan berbinar, dia mengambil Shen Nongding dan melemparkannya ke tengah aula. Begitu Shen Nongding menyentuh tanah, ukurannya membesar ratusan kali lipat, dan tingginya lebih dari 1 meter. Konon, memurnikan ramuan dengan Shen Nongding dapat memberikan semangat yang lebih kuat dan meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Qin Chuan menatap Shen Nongding di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Shen Nongding adalah artefak roh legendaris, dan memurnikan ramuan hanyalah salah satu fungsinya. Kegunaan terbesarnya adalah sebagai senjata dalam pertempuran melawan musuh. Dengan suara dentuman keras, batu besar setinggi 2 meter itu langsung berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Jantung Qin Chuan berdebar kencang, Shen Nongding pun mengecil kembali dan terbang kembali, lalu mendarat dengan mantap di telapak tangannya. Ia berbicara dengan penuh kekaguman, dengan ding ini di tangan, kekuatanku melonjak sekitar 20% dalam sekejap. Tak heran di penjara ilahi Kunlun, semua orang bermimpi mendapatkan artefak spiritual. Saat dia sedang memikirkan Shen Nongding, di sisi lain, mobil mewah yang ditumpangi Master Feng dan Mu Rongmingyue sudah menuruni gunung. Di dalam mobil, Mu Rongmingyue berkata dengan nada tidak puas, "Tuan Feng, bagaimana mungkin Anda setuju atas nama saya? Bagaimana mungkin kakek saya mau dirawat di tempat sekecil kota Jiangcheng?" Tuan Feng menjawab dengan senyum kecut, "Nona, Tuan Qin adalah seorang raja alam yang kuat, orang yang berstatus tinggi. Karena beliau mengusulkan agar Anda membawa kepala keluarga ke kota Jiangcheng untuk berobat, bagaimana mungkin beliau merendahkan diri dengan mengikuti Anda ke Yandu? Saya mengamati dengan saksama. Saat Anda memperkenalkan harta karun langka itu, Tuan Qin tetap tenang. Saya merasa, di matanya, harta karun langka itu hanyalah tumpukan sampah." Mata Mu Rongmingyue terbelalak. Ia telah berusaha keras untuk membawa harta karun langka yang berharga itu secepat mungkin, dengan biaya yang sangat besar. Salah satu di antaranya bisa menghasilkan sedikitnya beberapa ratus juta dalam pelelangan, apalagi beberapa yang bisa menghasilkan beberapa miliar. Total harga lelang sekitar selusin harta langka ini, jika semuanya dilelang, seharusnya lebih dari 100 miliar. Guru Feng melanjutkan dengan wajah getir, "Nona, saya tahu sulit bagi Anda untuk menerimanya, tetapi inilah kenyataannya, terutama bagi seorang alkemis seperti Tuan Qin yang bisa meramu ramuan. Beliau sungguh hebat. Apakah menurutmu harta karun langka biasa bisa menarik perhatian seorang alkemis ulung yang bisa meramu pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen?" Baru pada saat itulah Mu Rongmingyue menyadari kenyataan. Benar, Qin Chuan adalah seseorang yang bisa meramu pil pembersih sumsum dan pil evergreen, dan dia juga seorang ahli alam raja. Sudah sangat baik bagi seorang tokoh penting untuk memperhatikannya. Namun, ia sebenarnya berharap tokoh itu akan mengikutinya ke keluarga Murong. Guru Feng menambahkan, kalau bukan karena ding kecil itu, Tuan Qin pasti tidak akan mau mentraktir kepala keluarga. Sekarang satu-satunya pilihan kita adalah mencari cara untuk membujuk kepala keluarga pergi ke kota Jiangcheng. Mu Rongmingyue mengangguk berat, wajahnya serius saat dia berkata, "Aku pasti akan meyakinkan kakek." Sementara itu, di KTT Yunfeng, di aula lantai pertama. Qin Chuan baru saja menyelesaikan satu putaran alkimia dan menatap selusin ramuan di dasar Shen Nongding dengan wajah penuh kegembiraan. Layak menjadi artefak spiritual, tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan dan kualitas ramuan, tetapi juga kuantitasnya. Qin Chuan menghitung, dan ternyata ada tepat 18 ramuan, masing-masing memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia racik sebelumnya. Dia mengambil satu dan langsung melahapnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya, berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar dari dalam dirinya. Qin Chuan buru-buru mengoperasikan kitab suci misterius agung untuk menyerap dan memurnikan ramuan tersebut. 5 menit kemudian, dia berhenti berkultivasi dan mengerutkan kening. Meskipun pil naga harimau memiliki efek meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, itu tidak terlalu berpengaruh padaku. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku perlu mengonsumsi ramuan tingkat tinggi untuk mencapai peningkatan yang signifikan. Belum sempat suaranya berhenti, tiba-tiba terdengar suara rem mobil dari luar. Suara seorang gadis kecil datang dari luar, dan sebelum Qin Chuan bisa bereaksi,
dia melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun putri merah muda berlari ke arahnya. Bab 125 namanya Qin Rou. Dan di belakang gadis kecil itu, seorang wanita muda mengikuti sambil berteriak cemas, "Xiao Rou, hati-hati jangan sampai jatuh." Melihat gadis kecil itu berlari ke arahnya, Qin Chuan, setelah tertegun sejenak, hampir tanpa sadar berjongkok. Wajah gadis kecil yang cantik dan lembut itu dipenuhi kegembiraan saat ia menghambur ke pelukan Qin Chuan. "Ayah, akhirnya aku melihatmu lagi." Gadis kecil itu memeluk erat leher Qin Chuan, membenamkan kepala kecilnya di dada Qin Chuan, seolah takut dia akan melepaskannya. Pada saat ini, Ye Qingwan juga menyusul, menatap Qin Chuan dengan tatapan meminta maaf dan berkata, "Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda lagi." Qin Chuan tersenyum tak berdaya. Ia bisa merasakan ketergantungan Xiao Rou padanya, dan sensasi aneh ikatan darah. Kalau saja Xiao Rou tidak baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dia pasti akan bertanya-tanya apakah dia adalah anaknya sejak dia berada di penjara ilahi Kunlun. Xiao Rou memeluknya erat, menolak turun, hingga beberapa saat kemudian Ye Qingwan marah, dan baru kemudian dia meninggalkan pelukan Qin Chuan sambil merajuk. Tiba-tiba, Ye Qingwan menoleh ke wanita tua di belakangnya dan berkata, "Nenek Wu, tolong antar Xiao Rou ke mobil dulu. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Tuan Qin." Nenek Wu mengangguk dan menggandeng tangan Xiao Rou untuk pergi. Sebelum pergi, wajah Xiao Rou dipenuhi kengganan saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Ayah, Xiao Rou akan pulang sekarang, tetapi ketika ayah punya waktu, ayah harus datang mencari Xiao Rou, oke?" Qin Chuan menunjukkan senyum lembut dan berkata kepada Xiao Rou, "Baiklah, ayah berjanji padamu." Ketika dia mengucapkan kata "ayah", dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat istimewa di hatinya. Wajah Xiao Rou berseri-seri karena kegirangan saat dia melompat dan berlari kecil bersama Nenek Wu. Ye Qingwan sendiri terkejut ketika Qin Chuan memanggil dirinya ayah. Baru setelah Xiao Rou pergi, ia berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Qin, saya sangat berterima kasih." Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Presiden Ye, apakah Anda ingin menemui saya untuk sesuatu?" Ye Qingwan ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Qin Chuan berkata, "Presiden Ye, silakan bicara." Ye Qingwan akhirnya berbicara, "Tuan Qin, saya ingin meminta Anda untuk menjadi ayah Xiao Rou." "Apa? Jadi ayah Xiao Rou?" Mendengar permintaan Ye Qingwan, Qin Chuan tercengang sejenak. Meskipun dia sangat menyayangi Xiao Rou, dia tidak punya pikiran lain. Lagi pula, bahkan jika dia menjadi seorang ayah, dia tidak akan tahu caranya. Ye Qingwan adalah ibu Xiao Rou, jadi mengapa dia memintanya menjadi ayah Xiao Rou? Apa maksudnya? Ye Qingwan segera menambahkan, "Tuan Qin, maksudku, bisakah Anda berpura-pura mengakui bahwa Anda adalah ayah Xiao Rou, dan jika Anda punya waktu, bisakah Anda menghabiskan waktu bersamanya?" Qin Chuan akhirnya menghela napas lega, jadi itulah yang dimaksudnya. Ye Qingwan menambahkan dengan suara rendah, "Jika kamu tidak punya waktu, tidak apa-apa." Siapa yang mengira bahwa Zhu Yexing, tokoh terkenal di Provinsi Laut Timur, dapat tampil begitu rendah hati di hadapan Qin Chuan? Qin Chuan tidak langsung setuju tetapi bertanya dengan ragu, "Bagaimana dengan ayah Xiao Rou?" Ekspresi Ye Qingwan langsung berubah muram, dia melirik keluar pintu ke arah Xiao Rou yang sedang bermain dengan Nenek Wu, lalu dia berkata, "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Qin Chuan benar-benar bingung. "Bukankah Xiao Rou putrimu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa ayahnya?" Saat Qin Chuan tenggelam dalam pikirannya, Ye Qingwan berkata, "Sebenarnya, Xiao Rou bukan putriku." Ketika Qin Chuan mengetahui kebenaran ini, dia merasakan napasnya semakin cepat, matanya terpaku pada Ye Qingwan saat dia bertanya dengan mendesak, "Siapakah ibu kandungnya?" Dia pertama kali melihat Xiao Rou kemarin dan memperhatikan bayangan wanita itu di wajah Xiao Rou. Dia mengira Ye Qingwan adalah ibu kandung Xiao Rou, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, Ye Qingwan mengatakan dia bukan ibu kandung Xiao Rou. Melihat emosi Qin Chuan yang agak gelisah, Ye Qingwan diam-diam terkejut, tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya. 5 tahun yang lalu, di suatu malam yang pekat, seorang wanita muda berbaju merah tiba-tiba masuk ke kamarku. Ia menggendong seorang bayi perempuan, dan gadis ini adalah Xiao Rou. Seorang wanita berbaju merah. Dalam benak Qin Chuan, gambaran wanita cantik jelita yang meringkuk dalam pelukannya, berpakaian merah, muncul kembali. Tiba-tiba, aura dingin keluar dari tubuh Qin Chuan, dan wajahnya berubah kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Lalu apa yang terjadi?" Ye Qingwan, yang terkejut dengan keadaan Qin Chuan, melanjutkan, "Ketika wanita berbaju merah itu masuk ke kamarku, dia berlumuran darah dan terluka parah. Dia bilang hidupnya tidak lama lagi dan memohon padaku untuk menerima Xiao Rou. Saya tidak tahan lagi, jadi saya menyetujui permohonannya, dan baru setelah itu dia pergi dengan hati yang tenang." Setelah selesai berbicara, Qin Chuan memancarkan aura yang menakutkan. Ye Qingwan, dengan wajah ketakutan, secara naluriah mundur beberapa langkah.
Nenek Wu, yang berada di luar bersama Xiao Rou, merasakan aura ini dan ekspresinya berubah drastis. Ia bergegas masuk dan melindungi Ye Qingwan di belakangnya. Ekspresi wajah Qin Chuan tampak mengerikan, seolah-olah dia sedang kesakitan. Ye Qingwan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja?" Pada saat ini, wajah Qin Chuan penuh dengan ekspresi kesakitan, dan tubuhnya kesakitan seolah-olah sedang mencabik-cabiknya. Nenek Wu segera menarik Ye Qingwan keluar rumah. Wajahnya muram ketika dia berkata, kondisinya sangat tidak biasa. Sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ye Qingwan langsung panik, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Nenek Wu, apakah Anda punya cara untuk membantunya?" Nenek Wu menggelengkan kepalanya, raut wajahnya serius saat menjawab, kekuatan pemuda ini tak terkira. Aura yang dipancarkannya saja jauh melampaui auraku. Ye Qingwan berkata dengan heran, "Tapi kamu adalah seorang praktisi alam tahap tengah keterampilan energi, bagaimana mungkin dia lebih kuat darimu?" Dia tahu Qin Chuan kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan bisa lebih kuat dari Nenek Wu. Nenek Wu berkata dengan suara berat, "Dia tidak hanya sedikit lebih kuat dariku, tapi dia bisa membunuhku hanya dengan jentikan tangannya." Ye Qingwan benar-benar terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah Qin Chuan di ruangan itu. Dia tiba-tiba teringat, selama kunjungan mereka ke rumah lelang premium, bagaimana Qin Chuan mengeluarkan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen, sambil mengklaim bahwa dia sendiri yang telah memurnikannya. Mendengar hal ini, Ye Qingwan mati rasa karena terkejut, wajahnya membeku karena terkejut. Saat ini, Qin Chuan, yang duduk bersila dengan mata tertutup rapat, masih memasang ekspresi mengerikan di wajahnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia menahan rasa sakit akibat racun mematikan yang mengikis tubuhnya saat manik darah dan racun ilahi Kunlun meletus dengan dahsyat, seakan-akan ingin melepaskan diri darinya. Tepat pada saat itu, King Xuan Spirit Ki yang tersembunyi di dalam dantiannya tiba-tiba meledak, dan di mata Ye Qingwan dan Nenek Wu yang tercengang, semburan cahaya hijau menyelimuti Qin Chuan. Butuh 10 menit penuh sebelum lampu hijau yang menyelimuti Qin Chuan menghilang, dan ekspresi wajahnya kembali normal. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Ye Qingwan yang tertegun, lalu bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu lagi sebelum pergi. Ye Qingwan akhirnya tersadar, buru-buru menggelengkan kepalanya, namun kemudian sesuatu seakan tersadar, dan dia buru-buru menambahkan, benar, sebelum dia pergi, dia memberitahuku nama Xiao Rou. Qin Chuan dengan cepat bertanya, siapa nama Xiao Rou? Bab 126. Kamu terlalu lemah. Qin Rou. Saat mendengar nama itu, ekspresi Qin Chuan langsung membeku. Ye Qingwan menyaksikan mata Qin Chuan memerah saat menatap Qin Rou, dan dia tertegun sejenak. Mungkinkah dia benar-benar ayah kandung Qin Rou? Kalau tidak, mengapa emosinya melonjak begitu hebat saat mendengar nama Qin Rou? Ibu Xiao Rou adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Pertama kali aku bertemu dengannya, usianya tampak baru 20 tahun lebih. Kulitnya seputih giok, halus dan lembut, seolah tanpa celah. Matanya besar, hidungnya mancung, bibirnya merah menyala. Ye Qingwan mulai berbicara perlahan. Meskipun dirinya sendiri adalah wanita yang luar biasa cantik, ia tetap tidak bisa melupakan rasa takjub yang ia rasakan saat pertama kali melihat wanita itu. Melalui uraian Ye Qingwan, Qin Chuan hampir dapat memastikan bahwa ibu Qin Rou adalah wanita yang ada dalam ingatannya, Zhao Hongling. Tak heran ia melihat bayangan Zhao Hongling di wajah Qin Rou, dan merasa sangat akrab dengan Qin Rou. Ternyata Qin Rou adalah putri Zhao Hongling. Pikiran bahwa wanita yang pernah dicintainya telah memiliki seorang anak membuat hatinya teriris-iris kesakitan. Butuh beberapa saat, tetapi Qin Chuan akhirnya menenangkan diri dan bertanya, setelah dia pergi, kemana dia pergi? Ye Qingwan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan saat berkata, meskipun aku tidak tahu pasti kemana dia pergi, aku yakin dia pergi dengan luka parah, kemungkinan besar dikejar seseorang. Dia kebetulan datang ke tempatku dan, tanpa pilihan lain, mempercayakan putrinya kepadaku untuk dirawat. Saat dia berpisah dengan Xiao Rou, aku bisa merasakan keengganannya yang kuat dan ketegasan di matanya. Qin Chuan, yang baru saja tenang, merasakan gejolak emosinya kembali bergejolak. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah menahan amarah yang berkobar di hatinya. Dari apa yang dikatakan Ye Qingwan, dia bisa menebak garis besar kejadiannya. Penjara ilahi Kunlun adalah tempat yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa ditinggalkan, kecuali jika kau mengalahkan 6 penjaga untuk keluar, tapi itu hanya tipuan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menghentikannya ketika dia mencoba pergi bertahun-tahun yang lalu. Dia telah berjanji pada Zhao Hongling bahwa suatu hari dia akan pergi ke penjara ilahi Kunlun untuk membawanya pergi, tetapi sebaliknya, dia dikejar oleh penjara ilahi Kunlun. Mengenal Zhao Hongling, begitu dia mendengar bahwa dia telah terbunuh, dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam padanya. 5 tahun lalu, Zhao Hongling dikejar, mungkin oleh kekuatan penjara ilahi Kunlun. Pikiran bahwa Zhao Hongling mungkin sudah mati menyebabkan amarah di hati Qin Chuan membumbung tinggi.
Tepat pada saat itu, suara anak kecil yang nyaring terdengar. Ayah, ini bagaikan suara surga, menyebabkan Qin Chuan menggigil seluruh tubuhnya, tiba-tiba tersadar kembali ke kenyataan, amarah di hatinya menghilang bagai asap. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatiran tergambar di wajah kecil Xiao Rou. Entah mengapa, ekspresi khawatir Xiao Rou tiba-tiba membuatnya ingin menangis. Xiao Rou, ayah baik-baik saja. Qin Chuan segera mengangkat Xiao Rou, matanya yang merah dipenuhi kelembutan, takut kalau suara yang lebih keras mungkin akan membuatnya takut. Ye Qingwan dan Nenek Wu bertukar pandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Qin Chuan yang tadi, dengan ekspresinya yang garang dan tubuhnya yang penuh dengan niat membunuh, telah terbangun hanya karena panggilan tunggal Xiao Rou, ayah. Mulai hari ini, Xiao Rou adalah putriku, Qin Chuan. Suara Qin Chuan tegas dan bulat. Setelah hening sejenak, wajah Ye Qingwan dipenuhi kegembiraan. Sebelumnya, Qin Chuan hanya setuju untuk sementara memainkan peran sebagai ayah Xiao Rou, tetapi sekarang, Qin Chuan akan memperlakukan Xiao Rou sebagai putri kandungnya. Mungkinkah Qin Chuan benar-benar ayah biologis Xiao Rou? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi, dan kemungkinannya pun tampak sangat tinggi. Pikiran tentang kemungkinan Qin Chuan membawa Xiao Rou pergi dari sisinya tiba-tiba membuat Ye Qingwan sangat cemas lagi. Baru setelah Xiao Rou diantar ke mobil oleh Nenek Wu, Ye Qingwan dengan hati-hati bertanya, Tuan Qin, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya hubungan Anda dengan Xiao Rou? Qin Chuan menatap Ye Qingwan dengan acuh tak acuh dan berkata, ibu kandungnya adalah satu-satunya wanita yang pernah kucintai dalam hidup ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Qingwan berubah drastis, sesuai dengan dugaannya, Qin Chuan adalah ayah biologis Xiao Rou. Apakah Qin Chuan akan mengambil Xiao Rou darinya? Jika dia ingin membawa Xiao Rou, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Xiao Rou, bahkan jika dia benar-benar ingin membawa Xiao Rou pergi, dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Tetapi, bagaimanapun juga, Xiao Rou adalah orang yang dia sayangi secara pribadi sejak bayi, bagaimana mungkin dia tega melepaskannya? Bertarung dengan Qin Chuan. Tetapi memikirkan kekuatan Qin Chuan yang hebat, Ye Qingwan merasa putus asa lagi. Saat dia diliputi kecemasan, Qin Chuan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil Xiao Rou darimu. Ye Qingwan bertanya tanpa sadar, benarkah? Qin Chuan hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis pada Xiao Rou yang sudah duduk di kursi belakang mobil mewah itu. Xiao Rou, setelah ayah selesai bekerja, dia akan datang bermain denganmu. Oke, ayah, aku ingin ayah mengajakku ke taman hiburan, kebun binatang, dan banyak tempat lainnya. Melihat Xiao Rou menari dan meronta-ronta dengan gembira, senyum Qin Chuan pun semakin cemerlang. Ye Qingwan berkata, Tuan Qin, kami akan pergi sekarang. Silakan hubungi saya kapan saja jika ada sesuatu. Qin Chuan memanggil Ye Qingwan, lalu berbalik dan kembali ke kamar, lalu keluar lagi dengan cepat, tangannya kini membawa kantong makanan semi-transparan. Melalui kantong makanan itu, orang bisa melihat beberapa botol porselen putih di dalamnya. Tuan Qin, apa ini? Ye Qingwan mengambil tas yang diserahkan Qin Chuan, bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Qin Chuan berkata, ada 9 botol porselen di sini, masing-masing berisi 1 ramuan. 3 pil pembersih sumsum tulang, 3 pil evergreen, 3 pil naga harimau, semua botol diberi label. Tangan Ye Qingwan gemetar hebat, hampir menjatuhkan tas itu ke tanah. Apakah semua ini ramuan ajaib? Ye Qingwan tergagap dengan gembira, sebagai ketua asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur, ramuan macam apa yang belum pernah dilihatnya. Tetapi dia belum pernah melihat begitu banyak ramuan sekaligus. Baik itu pil pembersih sumsum tulang, pil evergreen, maupun pil Dragon Tiger, semuanya merupakan ramuan mujarab tingkat atas. Siapapun di antara mereka dapat memicu badai darah dan keserakahan di Yandu. Terutama pil evergreen, yang bahkan lebih berharga dan diinginkan oleh para taipan teratas Yandu. Sekarang, Qin Chuan memberinya begitu banyak ramuan sekaligus, kemurahan hati ajaib macam apa ini? Tuan Qin, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Ye Qingwan kembali tenang dan segera menolak. Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, ini hanya ramuan tingkat rendah yang kubuat sambil lalu, tidak berharga banyak. Ambil saja dan gunakan. Kau dan wanita tua di sampingmu terlalu lemah. Ramuan ini bisa meningkatkan kekuatanmu lebih dari 1 tingkat. Mulut Ye Qingwan berkedut sedikit, mengatakan dia lemah adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana mungkin Nenek Wu, yang berada di alam tahap tengah keterampilan memberi energi, juga dianggap lemah. Bab 127 Penguasa Tertinggi Shenzhou. Baru setelah dia kembali ke gedung kantor Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, Ye Qingwan berhasil pulih dari keterkejutannya. Ye Qingwan menatap 9 botol porselen putih di meja kantor, dan dengan ekspresi bingung, dia bertanya, Nenek Wu, apakah ini benar-benar pil pembersih sumsum tulang, pil evergreen, dan pil naga harimau? Nenek Wu juga sangat gembira,
mengangguk penuh tekad sambil berkata, semuanya asli. Dan kualitasnya jauh melampaui ramuan apapun yang bisa kamu temukan di pasaran. Dengan pengalamannya yang luas, sekilas saja pada penampakan ramuan itu sudah memberitahunya banyak hal. Tuan Qin bagaikan makhluk abadi yang hidup. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa anak muda yang luar biasa berbakat seperti itu bisa ada di dunia ini. Nenek Wu tidak pelit memuji Qin Chuan. Setelah berbicara, dia menatap Ye Qingwan dan bertanya, Nona, bagaimana Anda berencana untuk mendistribusikan ramuan ini? Ye Qingwan berkata, aku berencana membaginya menjadi 3 bagian, 1 bagian untukku, 1 untuk ayahku, dan bagian terakhir untukmu, Nenek Wu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Nenek Wu. Wajah Nenek Wu langsung berubah, dan dia buru-buru menolak, Nona, saya berstatus rendah, bagaimana saya bisa menerima ramuan berharga seperti itu? Senyum lembut tersungging di wajah cantik Ye Qingwan saat ia berkata, Nenek Wu, bukan aku yang memaksamu untuk memberikan sebagian, melainkan Tuan Qin yang menginginkannya. Nenek Wu tercengang, apa maksud Tuan Qin? Ye Qingwan tersenyum dan mengangguk, berkata dengan penuh arti, dia berkata, kamu terlalu lemah. Setelah mengatakan ini, dia mencoba menahan tawanya saat dia melihat ke arah Nenek Wu. Namun, yang membuatnya kecewa, Nenek Wu tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, sebaliknya, ia berbicara dengan wajah serius, kekuatan Tuan Qin jauh di atasku. Aku sempat berspekulasi apakah kultivasinya telah mencapai puncak keterampilan energi, tetapi sekarang aku dapat mengatakan dengan kepastian 100%, kultivasinya bukan hanya puncak keterampilan energi, tetapi alam raja yang lebih kuat. Mendengar hal ini, raut wajah Ye Qingwan membeku dan dia berkata dengan wajah penuh keterkejutan, Nenek Wu, apakah kau mengatakan dia adalah seorang kuat di alam raja? Nenek Wu mengangguk, berbicara dengan nada serius, jalur pembuatan ramuan dan jalur bela diri saling terkait. Setahu saya, persyaratan kultivasi seseorang untuk membuat pil evergreen sangatlah tinggi. Seseorang harus setidaknya berada di alam raja yang kuat untuk berhasil membuat pil evergreen. Saya pernah punya teman alkemis penyendiri yang telah mencapai puncak keterampilan energi di alam jalur bela diri, namun ia menghabiskan seluruh hidupnya tidak mampu membuat pil evergreen, hanya untuk menyadari di ranjang kematiannya bahwa untuk membuatnya, kultivasinya harus mencapai alam raja. Mata Ye Qingwan melebar, dan kata-kata Nenek Wu semakin menegaskan bahwa kultivasi Qin Chuan telah mencapai alam raja. Di seluruh Shenzhou, mereka yang mencapai alam puncak keterampilan energi sudah dapat berdiri di puncak Yandu. Kerajaan raja hanya dapat eksis di dalam keluarga-keluarga bela diri kuno yang tertutup. Qin Chuan masih sangat muda namun sudah menjadi raja alam terkuat, mungkinkah dia berasal dari keluarga ahli bela diri kuno? Nenek Wu berkata dengan wajah serius, Nona, jika kita bisa menjaga persahabatan Tuan Qin, kita bisa menjamin kemakmuran asosiasi perdagangan naga hitam selama 1 abad. Ye Qingwan terdiam. Dia mempunyai identitas yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya, putri kandung Ye Tianan, Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, kekuatan besar yang berdiri di puncak Shenzhou. Setelah hening sejenak, Ye Qingwan menggelengkan kepala dan berkata, meskipun saya belum banyak berinteraksi dengan Tuan Qin, saya bisa melihat bahwa beliau menghargai kesetiaan dan kebenaran. Untuk menjalin hubungan dengannya, seseorang harus tulus, tidak mencoba mengambil keuntungan secara strategis. Mendengar ini, Nenek Wu menjadi cemas dan segera berkata, Nona, apakah Anda menyadari apa artinya menjadi raja yang kuat? Dengan hubungannya dengan Xiao Rou, hanya sedikit strategi darimu, dia pasti akan menjadi pendukung terbesar Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Ye Qingwan terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek Wu, jangan bahas ini lagi di masa depan, dan jangan ceritakan apapun tentang dia kepada ayahku. Nenek Wu ingin mendesak lebih jauh, tetapi raut wajah Ye Qingwan langsung berubah dingin. Dengan wajah dingin, dia menatap Nenek Wu dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memanfaatkan Xiao Rou. Baru pada saat inilah dia menyerupai Zhu Yixing saat kaum elit kelas atas Laut Timur membicarakannya. Nenek Wu segera menutup mulutnya, hanya bisa mendesah. Xiao Rou dibesarkan oleh Ye Qingwan sejak bayi, dan bagi Ye Qingwan, Xiao Rou adalah putrinya, hidupnya. Baiklah, besok adalah pesta pertunangan antara keluarga Chen dan keluarga Xiao, dan kau akan menemaniku ke sana. Setelah selesai berbicara, Ye Qingwan berbalik dan pergi. Sementara itu, di perkebunan keluarga Xiao di kota provinsi. Hari ini, keluarga Xiao tampak bersemangat dan gembira, pintu masuk perkebunan dipenuhi mobil-mobil mewah berlambang macan tutul. Nona Xiao, selamat. Nona Xiao, besok adalah hari bahagia pertunangan antara keluarga Xiao dan keluarga Chen. Kami tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung, jadi kami datang lebih awal untuk menyampaikan harapan terbaik kami. Nona Xiao, jangan lupakan kami keluarga Huang saat keluarga Xiao menjadi lebih makmur. Di aula perjamuan besar, wajah setiap tamu dipenuhi senyuman. Xiao Qing,
yang berperan sebagai tuan rumah, menyambut tamu. Luo Jun, yang mengenakan setelan jas, mengikuti di belakang Xiao Qing dengan senyum mengembang di wajahnya. Meskipun hari pertunangan utamanya jatuh pada besok, bagi keluarga seperti keluarga Xiao yang tidak berada di posisi atas maupun bawah, lingkaran pergaulan mereka pun berada pada level yang sama. Akan tetapi, karena pesta pertunangan itu diselenggarakan oleh Patriark Chen, tentu saja mereka tidak akan mengundang keluarga setingkat keluarga Xiao. Oleh karena itu, hampir semua kepala keluarga lapis kedua di kota provinsi secara pribadi membawa hadiah yang berlimpah untuk memberi ucapan selamat, bahkan keluarga-keluarga yang punya masalah dengan keluarga Xiao di masa lalu juga menyiapkan hadiah untuk acara tersebut. Sepanjang acara, senyum Xiao Qing tidak pernah hilang dari wajahnya, dan dia tidak menolak siapapun yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Hadiah yang diterima hari ini cukup untuk menyamai keuntungan tahunan keluarga Xiao, menunjukkan betapa gembiranya setiap orang di keluarga Xiao. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua, tapi yakinlah, begitu keluarga Xiao makmur, kami pasti tidak akan melupakan semua orang di sini. Saya bersulang untuk kalian semua. Sambil memegang gelas bertangkai, Xiao Qing menghabiskan minumannya dalam satu tegukan. Saat keluarga Xiao menyelenggarakan pesta besar, di dalam tanah milik mereka, sebuah villa berdiri sendiri dengan dua penjaga kekar di pintu masuk. Tersembunyi dalam bayangan di sekitar, ada lebih dari selusin pria kuat, yang mengawasi tempat itu dengan ketat, siap untuk campur tangan seketika jika sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di dalam villa, Xiao Mengyi tampak lesu, matanya agak bengkak, jelas karena menangis lama sekali. Dua wanita muda mengamatinya dengan saksama. Seorang wanita berkata, "Nona, semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi berhentilah berpikir untuk membatalkan pertunangan. Menikahi Tuan Muda Chen adalah suatu kehormatan bagi seluruh keluarga Xiao." Wanita yang lain juga mencoba membujuknya. Chen Kun adalah guru muda terkemuka yang terkenal di seluruh provinsi Laut Timur, dan saudaranya, Chen Wang, bahkan lebih hebat lagi. Konon, ia telah menarik hati tuan yang berdaulat dan mungkin akan diangkat menjadi muridnya. Sang master berdaulat adalah keajaiban bela diri Shenzhou yang hanya muncul sekali dalam seabad. Konon, ia mencapai tingkat energizing skill pada usia 30 tahun, dan kini, 20 tahun kemudian, kekuatannya tak terbayangkan. Konon, kultivasinya telah mencapai alam raja. Begitu Chen Wang menjadi murid master berdaulat, kekuatan keluarga Chen akan melonjak, dan menjadi keluarga terdepan di Laut Timur bukanlah hal yang mustahil. Nona, Anda harus menghargai kesempatan ini. Bab 128. 10 Grandmaster. Wajah Xiao Mengyi tidak menunjukkan kehangatan, dan kedua pelayan itu gagal menyadari bayangan yang menggelapkan ekspresinya saat mereka terus mendesaknya untuk menikahi Chen Kun. Ia tiba-tiba berteriak keras, dan barulah kedua pelayan itu tersadar. Mereka segera menutup mulut dan menundukkan kepala, bahkan tak berani bernapas berat. Xiao Mengyi berkata dengan dingin, "Berani menyebut-nyebut keluarga Chen lagi, dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah berbicara, ia berbalik dan pergi, hendak naik ke atas. Lalu, tiba-tiba ia berhenti dan menatap mereka dengan dingin. Kedua pelayan yang hendak mengikutinya ke atas gemetar dan membeku di tengah langkah, tidak berani bergerak lebih dekat lagi. Baru setelah Xiao Mengyi naik ke atas, keduanya berani menarik napas dalam-dalam. Setelah bertukar pandang dengan cemas, salah satu dari mereka berkata dengan wajah cemas, "Bos menyuruh kita untuk selalu mengawasi wanita itu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pelayan satunya mengerutkan kening lalu berkata dengan suara berat, "Begitu nona muda menikah dengan keluarga Chen, dia akan menjadi calon istri kepala keluarga. Dia bukan seseorang yang bisa disakiti oleh orang-orang rendahan seperti kita." Pada saat ini, di lantai 2 villa, Xiao Mengyi berdiri di dekat jendela dan dapat melihat pintu masuk aula perjamuan tidak jauh dari sana. Menatap deretan tamu yang tak henti-hentinya di pintu, matanya berkaca-kaca. Apakah ini keluarga yang telah memenjarakannya selama lebih dari 20 tahun? Setiap wajah dilukis dengan ketidaktulusan, siap untuk memperdagangkannya sebagai persembahan kurban demi keuntungan keluarga. Di keluarga Xiao, dia itu apa? Hanya sekedar kepemilikan. Tiba-tiba dia merasa ingin melompat keluar jendela, namun di bawah, beberapa penjaga mengawasinya dengan saksama, takut dia akan terjatuh. Melihat pemandangan ini, wajahnya tergambar kesedihan. Tiba-tiba, gambaran seorang pemuda muncul di benaknya. Qin Chuan, yang ditemuinya di sebuah bar kecil di kota Jiangcheng. Saat itu, ia telah menghadapi lebih dari selusin pria kekar sendirian demi orang asing seperti dirinya. Ia jelas takut, namun ia dengan tegas berdiri di hadapannya tanpa ragu. Setiap kali dia memikirkan momen itu, dia merasa aman karena dilindungi. Namun keluarganya, yang tinggal dan berinteraksi dengannya setiap hari, tidak pernah berpikir untuk melindunginya, hanya menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk keuntungan mereka sendiri. Tiba-tiba dia menunduk, mengusap perutnya pelan, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Besok ayahmu pasti akan membawa kita pergi, bukan?" Tetapi kemudian,
memikirkan kekuatan keluarga Chen di Provinsi Laut Timur, wajahnya sekali lagi penuh dengan kekhawatiran. Perjamuan keluarga Xiao berlangsung seharian penuh, dari pagi hingga malam, sebelum akhirnya berakhir. Besok adalah pesta pertunangan yang diselenggarakan oleh keluarga Chen, tidak boleh ada yang salah. Di villa terbesar milik keluarga Xiao, yang terletak di dekat gunung dan tepi air, seorang tetua berambut pirang berpakaian jas tang hitam berbicara kepada seorang pria dan seorang wanita di depannya, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Tetua berbaju tang tidak lain adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Tianquan. Berdiri di sampingnya adalah tetua berambut bangau, pengurus keluarga Long, yang pergi ke kota Jiancheng untuk membawa Xiao Mengyi kembali ke kediaman Xiao. Pria dan wanita itu adalah Xiao Qing dan suaminya Luo Jun. Xiao Qing buru-buru berkata, "Ayah, tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Pesta pertunangan besok akan berjalan lancar." Alis Xiao Tianquan langsung terangkat, dan ketajaman seperti elang terpancar di matanya saat dia bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu yakin?" Xiao Qing terkejut, mengapa tuan tua itu tidak mengikuti naskah yang biasa. Kalau dia bilang tidak ada masalah, bukankah seharusnya tuan tua itu bilang saja, "Baguslah." Kenapa dia malah bertanya? Meski bingung, ia kembali meyakinkannya, "Ayah, aku yakin sekali, aku jamin pesta pertunangan besok akan berjalan lancar." Xiao Tianquan mendengus dingin, dan Xiao Qing segera merasa ada yang tidak beres, sementara Luo Jun, yang berdiri di sampingnya, menggigil seluruh tubuhnya, hampir tidak mampu menjaga dirinya tetap tegak. Xiao Qing buru-buru berkata, "Ayah, aku tidak tahu di mana kesalahanku yang membuatmu tidak senang. Katakan saja, dan aku akan memperbaikinya secepat mungkin agar pesta pertunangan besok tidak tertunda." Xiao Tianquan tiba-tiba berkata, "Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu." Xiao Qing hampir menahan napas, menunggu pertanyaan Xiao Tianquan. Setelah merenung sejenak, Xiao Tianquan bertanya, "Bagaimana Anda mengatur pekerjaan keamanan?" Mendengar pertanyaan itu, Xiao Qing menghela napas lega dan segera berkata, "Aku membayar mahal untuk merekrut 10 ahli bela diri energi gelap dari Sekte Gerbang Hijau, termasuk 2 di antaranya berada di alam energi gelap tahap akhir. Ketika keduanya bergabung, kekuatan tempur mereka setara dengan petarung alam energi gelap puncak." Ada nada bangga dalam nada suaranya, jelas sangat puas dengan aransemennya sendiri. Lagi pula, orang terkuat di keluarga Xiao, pengurus keluarga Long, hanya berada di alam tahap tengah energi gelap, namun di antara para petarung kuat yang disewanya, ada 2 orang yang melampaui sang pengurus. Tepat saat dia merasa puas diri, Xiao Tianquan tiba-tiba membanting telapak tangannya dengan keras ke atas meja. Xiao Qing gemetar dan langsung berlutut, sedangkan Luo Jun tidak mampu menahan tekanan dan berlutut lebih cepat darinya. Xiao Tianquan tiba-tiba berdiri, melotot ke arah Xiao Qing sambil berteriak, "Apakah benar-benar mengira bahwa hanya 2 petarung alam energi gelap tahap akhir sudah cukup untuk memastikan kelancaran pesta pertunangan?" Xiao Qing tercengang sejenak. Untuk mendapatkan para petarung tangguh ini, ia telah menghabiskan banyak uang, tetapi bagaimana mungkin itu tidak cukup? Meski takut, dia masih berkata dengan hati-hati, "Bukankah ada keluarga Chen juga?" "Keluarga Chen?" Xiao Tianquan tertawa getir karena sangat marah dan bertanya, "Menurutmu, jika aliansi pernikahan dengan keluarga Chen terganggu, siapa yang akan lebih dirugikan?" Tanpa ragu, Xiao Qing berkata, "Pasti keluarga Xiao." Dia hampir tidak berani memikirkan dampak pembatalan aliansi pernikahan yang akan terjadi pada keluarga Xiao. Karena aliansi pernikahan dengan keluarga Chen, keluarga Xiao benar-benar berada di masa kejayaannya, dan bahkan keluarga-keluarga kuat yang pernah melampaui keluarga Xiao secara proaktif mengirimkan hadiah ucapan selamat. Jika aliansi pernikahan dibatalkan, keluarga Xiao akan segera terungkap dalam cahaya aslinya. Itu bahkan bukan inti masalahnya. Intinya adalah para tokoh berpengaruh yang berusaha menjilat keluarga Xiao demi kerjasama bisnis besar pasti akan melanggar kontrak mereka. Kalau hanya 1 atau 2 orang saja yang mengingkari kesepakatan mereka, itu wajar saja, tetapi kalau semuanya mengingkari kesepakatan, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Xiao. Jadi bisa dikatakan, keluarga Xiao tidak boleh membatalkan aliansi pernikahan dengan keluarga Chen. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Xiao Qing tiba-tiba menjadi agak panik. "Ayah, aku akan menghubungi Sekte Gerbang Hijau sekarang juga dan meminta mereka untuk menyiapkan 2 petarung alam puncak energi gelap." Xiao Qing mulai berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi mengingat pentingnya aliansi pernikahan, dia segera menambahkan, "Tidak, suruh mereka mengatur 5 petarung alam puncak energi gelap." Xiao Tianquan menggelengkan kepalanya, "Tidak cukup." Xiao Qing bertanya ragu-ragu, "Bagaimana dengan 10 petarung alam puncak energi gelap?" Dia belum pernah menyewa petarung alam puncak energi gelap sebelumnya karena, selain menganggapnya tidak perlu, biayanya sangat tinggi. Mempekerjakan 1 petarung alam puncak energi gelap akan menelan biaya 100 juta remunerasi bagi Sekte Gerbang Hijau. Itulah sebabnya ia memilih tim beranggotakan 10 orang yang lebih hemat biaya.
Dia pikir mempekerjakan 10 petarung alam puncak energi gelap pasti sudah cukup, tetapi Xiao Tianquan masih menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan berkata, lalu bagaimana dengan 10 energi Zinc Skill Grandmaster? Bab 129 Malam Pesta Pernikahan. Xiao Tianquan meraung marah, itu omong kosong. Dia hampir batuk darah karena marah. Menyewa seorang ahli Dark Energy Peak Realm saja sudah menghabiskan biaya 100 juta, dan menyewa 10 energi Zinc Skill Grandmaster saja sudah menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar, kan? Belum lagi keluarga Xiao, bahkan keluarga Chen pun tidak akan punya sumber daya untuk melakukan tindakan boros seperti itu. Xiao Qing dan Luo Jun, menyaksikan Xiao Tianquan yang tak terkendali amarahnya, bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Pada saat ini, pengurus keluarga Long, yang sedari tadi berdiri di belakang Xiao Tianquan, tiba-tiba angkat bicara, risiko terbesar di pesta pertunangan besok adalah pemuda bernama Qin Chuan itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiao Qing dan Luo Jun keduanya menunjukkan wajah terkejut. Pengurus keluarga Long, dia hanya semut tanpa latar belakang. Memangnya kenapa kalau dia punya keahlian? Apa dia benar-benar pantas dianggap sebagai bahaya tersembunyi bagi keluarga Xiao kita? Setelah tertegun sejenak, Xiao Qing berkata dengan nada menghina. Di matanya, Qin Chuan hanyalah seorang petarung yang bisa melancarkan beberapa pukulan hebat. Mengenai latar belakangnya, ia sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Ketika Xiao Tianquan menatap Xiao Qing, kekecewaan di matanya semakin dalam. Putrinya kejam dan tegas dalam tindakannya, tetapi dia begitu bodoh, terlalu bodoh untuk berguna. Kepala pelayan keluarga Long berkata dengan wajah muram, aku bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun darinya dan akhirnya lenganku lumpuh. Nona, apa kau masih menganggapnya hanya seekor semut? Ekspresi Xiao Qing langsung membeku. Ia sangat menyadari kejadian ini, hingga hari ini, lengan pengurus keluarga Long masih belum pulih. Pengurus keluarga Long adalah seorang ahli energi gelap tingkat menengah, namun ia bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dari Qin Chuan. Bukankah itu berarti kekuatan Qin Chuan sudah melampaui energi gelap tingkat menengah? Tepat pada saat itu, pengurus keluarga Long melanjutkan, lagi pula, aku menugaskan ahli terbaik dari Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng, Hua Xiong, untuk membunuh Qin Chuan, tetapi dia dihentikan oleh orang terkaya di kota Jiangcheng, Song Qingshan. Wajah Xiao Qing berubah pucat pasi, saat adegan interaksinya dengan Qin Chuan terlintas di benaknya. Dia pergi mencari kerja sama dengan keluarga Song, namun malah bertemu dengan Qin Chuan, yang menamparkan wajahnya di depan umum, namun keluarga Song menyatakan niat mereka untuk berpihak pada Qin Chuan. Ia mengikuti Chen Kun ke rumah lelang premium dan melihat Qin Chuan sedang diganggu. Ia mengira Qin Chuan akan menemui akhir yang menyedihkan, tetapi kemudian Zhu Yixing, Presiden Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur, muncul dan menyatakan bahwa Qin Chuan adalah temannya. Jika Qin Chuan benar-benar seekor semut tanpa dukungan apapun, akankah dia mendapatkan dukungan dari begitu banyak tokoh berpengaruh? Baru pada saat inilah dia menyadari kerumitan Qin Chuan. Alasan mengapa Xiao Tianquan menginginkannya melakukan segala upaya untuk mengatur keamanan untuk pesta pertunangan adalah untuk berjaga-jaga terhadap Qin Chuan. Aliansi pernikahan dengan keluarga Chen sangat penting bagi keluarga Xiao, tidak boleh ada yang salah. Pengurus keluarga Long melanjutkan, apapun pengaturan yang telah dibuat keluarga Chen, keluarga Xiao harus melakukan segala yang mungkin untuk memastikan keamanan acara. Membatalkan aliansi pernikahan tidak akan menimbulkan masalah berarti bagi keluarga Chen, tetapi bagi keluarga Xiao, itu akan menjadi bencana. Perkataan pengurus keluarga Long menimpa Xiao Qing bagai sambaran petir. Xiao Qing, dengan wajah panik, berseru, ayah, aku ini bodoh dan tidak mungkin bisa mengurus keamanan pesta pertunangan dengan baik. Ayah seharusnya menugaskan kakak untuk mengurusnya. Dia mengira bahwa mengawasi keamanan untuk pesta pertunangan akan menjadi tugas yang mudah dan menguntungkan. Lagi pula, dengan melibatkan keluarga Chen, siapa yang berani menimbulkan masalah? Namun dia telah meremehkan Qin Chuan, sosok yang menjulang tinggi yang dapat dengan mudah menekan pengurus keluarga Long, yang didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Song Qingshan dan Zhu Yixing. Sekarang dia benar-benar takut dan tidak ingin melakukan apapun selain membuang kentang panas ini sejauh mungkin. Kekecewaan di mata Xiao Tianquan semakin menjadi-jadi. Ia pernah berpikir bahwa meskipun Xiao Qing bodoh, gayanya yang kejam dan tegas agak mirip dengannya. Namun siapa sangka, saya akan ditakuti oleh petugas keamanan sebuah pesta pertunangan. Dia meraung dan berkata dengan marah, tugas ini harus menjadi tanggung jawabmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Qing dengan wajah penuh kepanikan. Xiao Qing buru-buru menatap pengurus keluarga Long, wajahnya penuh permohonan, pengurus keluarga Long, apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong beri aku petunjuk. Kepala pelayan keluarga Long menghela napas, melirik Luo Jun yang menggigil seluruh tubuhnya, lalu berkata, jika kau khawatir tidak bisa melindungi diri dari orang-orang yang membutuhkanmu, tidak bisakah kau menggunakan cara lain untuk bertahan? Sekarang pikiran Xiao Qing benar-benar kacau,
tidak memahami makna terdalam dari kata-kata pengurus keluarga Long, dan dia cepat-cepat bertanya, cara apa yang harus aku gunakan untuk bertahan? Kepala pelayan keluarga Long terdiam, dan hanya berkata terus terang, jika ancaman terbesar di pesta pertunangan besok adalah Qin Chuan, maka selama kita fokus menghentikannya, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Kalau kamu takut nggak bisa cegah dia, kenapa nggak cari cara supaya dia nggak bisa datang pas acara pertunangan? Xiao Qing bertanya dengan wajah tercengang, tapi apa yang bisa kulakukan agar dia tidak muncul di pesta pertunangan? Pengurus keluarga Long sangat marah, dan berkata dengan lantang, buat saja dia sampai kewalahan. Apa dia tidak punya saudara perempuan? Suruh seseorang menculik saudara perempuannya setengah jam sebelum pesta pertunangan dimulai. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan marah. Hanya semenit setelah pengurus keluarga Long pergi, Xiao Qing tiba-tiba tersadar dan berkata dengan gembira, ya. Kenapa aku tidak terpikirkan? Begitu aku menculik adiknya, bukankah dia tidak akan bisa datang dan membuat masalah di pesta pertunangan? Saat dia menyelamatkan adiknya, keluarga Xiao dan keluarga Chen sudah akan berhasil menyelesaikan pertunangan mereka. Kalaupun dia membuat keributan, itu sudah terlambat. Setelah selesai berbicara, dia menatap Luo Jun yang masih ketakutan, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sambil berkata dengan marah, kamu tidak berguna, kamu tidak bisa membantuku dengan apapun. Wajah Luo Jun penuh dengan keluhan, dan dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, di rumah keluarga Chen, di dalam sebuah villa mewah yang berdiri sendiri. Ouyang Ying menatap putranya dengan wajah penuh kepuasan, tersenyum sambil bertanya, nak, apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk pesta pertunangan besok? Chen Kun mengangguk, lalu berkata dengan santai, ini hanya sekadar pertukaran kepentingan formal, tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Wajah Ouyang Ying tiba-tiba berubah muram, dan ia berkata dengan serius, sekalipun hanya formalitas, kau harus menganggapnya serius. Banyak orang yang mengawasi keluarga Chen, kecelakaan apapun akan menjadi aib bagi keluarga Chen. Melihat ibunya mulai sedikit marah, Chen Kun buru-buru berkata sambil tersenyum, Bu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluarga Chen dipermalukan, bukankah ibu selalu percaya dengan tindakanku? Ouyang Ying mengangguk, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja kelopak mata kananku akhir-akhir ini berkedut, membuatku gelisah, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Chen Kun menggenggam tangan Ouyang Ying, tersenyum sambil berkata, Bu, semua tahayul tentang kedutan mata kiri pertanda kekayaan dan kedutan mata kanan pertanda bencana, jangan dianggap serius, ibu bisa santai saja. Tunggu saja sampai aku mengambil alih keluarga Xiao, status keluarga Chen di Provinsi Laut Timur akan benar-benar kokoh. Ouyang Ying mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kakakmu sudah membalas. Apakah dia akan datang ke pesta pertunanganmu besok? Prestasi paling membanggakan dalam hidup Ouyang Ying adalah memiliki dua putra yang hebat. Orang-orang di Provinsi Laut Timur tahu betapa hebatnya Chen Kun, tetapi sedikit yang tahu bahwa saudara laki-laki Chen Kun, Chen Wang, adalah kebanggaan sejati keluarga Chen, yang di usia muda telah bergabung dengan tentara master berdaulat terkuat di Shenzhou. Dikatakan bahwa dia telah menarik perhatian sang guru berdaulat, dan begitu diterima sebagai murid, masa depannya tidak terbatas. Chen Kun tersenyum misterius, Bu, ibu akan tahu besok. Bab 130 Tuan Tua Qin. Sementara itu, di puncak Yunfeng di kota Provinsi Laut Timur. Di atap kediamannya yang mewah, Qin Chuan sedang duduk bersila, mempraktikkan kitab suci kebenaran misterius agung. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlatih, ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat mulai berkumpul di atas kepalanya. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat ini mengarah ke atas kepalanya. Qin Chuan duduk setenang lonceng, tampak tenang. Energi di atas kepalanya membentuk pusaran energi spiritual yang bertahan selama 5 menit penuh sebelum fenomena itu menghilang. Dia perlahan membuka matanya, dan dua berkas cahaya besar keluar dari pupilnya. Kekuatanku pulih terlalu lambat. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, jelas sangat kecewa dengan peningkatan kultivasinya akhir-akhir ini. Seiring dengan meningkatnya kultivasinya, sebagian ingatannya kembali, tetapi masih banyak yang hilang, yang berarti bahwa level kultivasinya saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ye Qingwan bertemu Linger 5 tahun lalu, yang berarti dia meninggalkan penjara suci Kunlun 5 tahun lalu. Menurut deskripsi Ye Qingwan, saat dia bertemu Linger sedang melarikan diri, kemungkinan besar sedang dikejar oleh para pendekar dari penjara ilahi Kunlun. Qin Chuan mengepalkan tangannya erat-erat, amarah di hatinya mencapai puncaknya saat memikirkan bahwa wanita yang pernah sangat dicintainya kemungkinan besar dibunuh oleh para petinggi penjara ilahi Kunlun. Aku memiliki Qi Roh King Xuan di tubuhku, dan dikombinasikan dengan kemampuan medisku, bahkan jika segelku benar-benar rusak, racun ilahi Kunlun tidak akan meletus lagi dalam waktu dekat. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu dengan orang-orang kuat dari penjara ilahi Kunlun, kematian pasti akan terjadi. Aku punya firasat bahwa orang-orang kuat dari penjara ilahi Kunlun telah turun ke dunia. Aku harus menemukan cara untuk segera meningkatkan kultivasiku,
agar ketika aku bertemu mereka, aku akan berdiri di atas tanah yang tak terkalahkan. Pada saat ini, yang memenuhi pikirannya hanyalah kenangan penjara ilahi Kunlun. Itu adalah tempat yang lebih buruk daripada kematian, di mana bertahan hidup adalah sebuah kemewahan, dan dialah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan 6 penjaga di sana sesuai aturan sejak tempat itu didirikan. Namun, saat dia pikir dia bisa pergi dengan lancar, dia dikhianati dan terkena racun ilahi Kunlun. Yang tidak pernah dapat ia pahami adalah bahwa orang yang meracuninya adalah wanita yang paling dicintainya. Zhao Hongling. Mata Qin Chuan memerah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Linger, itu tidak mungkin kamu, kan?" Dia tidak dapat menerima bahwa racun itu diberikan oleh Zhao Hongling, namun dia memang telah meminum anggur yang diberikan Zhao Hongling sebelum mereka berpisah, yang menyebabkan timbulnya racun ilahi Kunlun di dalam tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, seiring ingatannya berangsur-angsur kembali, kerinduannya untuk mengungkap kebenaran pun tumbuh semakin kuat. Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam 10 tahun ini? Kenapa Linger punya anak perempuan? Mengapa putri ini memiliki nama keluarga yang sama denganku? Apakah itu hanya kebetulan? Pikiran Qin Chuan kacau balau, dia berharap bisa menemui Zhao Hongling sekarang juga dan mengklarifikasi semuanya. Ye Qingwan secara keliru percaya bahwa Qin Chuan adalah ayah biologis Xiao Rou, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa sejak Qin Chuan meninggalkan penjara suci Kunlun 10 tahun yang lalu, dia belum pernah bertemu Zhao Hongling lagi. Dan bagaimana mungkin Xiao Rou, yang saat itu baru berusia 5 tahun, adalah putri Qin Chuan? Tiba-tiba, Qin Chuan terengah-engah menghirup udara dingin, ekspresinya menjadi sangat kesakitan, dan dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, menggertakkan giginya untuk menahan penderitaan serangan racun ilahi Kunlun. Pada saat itu, King Xuan Spirit Ki langsung memenuhi dantiannya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya melalui meridian di tubuhnya. Baru pada saat itulah Qin Chuan merasa jauh lebih baik dan buru-buru mengedarkan kitab suci kebenaran misterius agung untuk menekan racun ilahi Kunlun dalam tubuhnya. Sepertinya wabah racun ilahi Kunlun juga sangat berkaitan dengan emosiku. Setiap kali aku kehilangan kendali atas emosiku, racun ilahi Kunlun akan berkobar. Wajah Qin Chuan memucat dengan keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun ia telah menggunakan manik darah dan beberapa harta langka untuk menekan racun ilahi Kunlun, ia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sama seperti beberapa saat yang lalu, begitu emosinya tak terkendali, racun ilahi Kunlun langsung menyerang. Jika bukan karena King Xuan Spirit Ki yang telah ditemukannya, serangan terkini dari Kunlun Divine Poison kemungkinan besar telah merenggut nyawanya. Qin Chuan berkata dengan wajah penuh emosi, "Kau benar-benar keberuntunganku." Setelah berkata demikian, ia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Baginya saat ini, hal terpenting adalah berusaha meningkatkan level kultivasinya. Saat dia rajin berkultivasi, di keluarga Song kota Jiangcheng. Wajah Song Qingshan menunjukkan ekspresi serius, dan di hadapannya duduk beberapa orang. Xiao Wanrong, Song Jie, dan Song Yan. Song Jie bertanya, "Kakek, apakah pesan ini dapat dipercaya?" Song Qingshan menatap layar ponselnya dan menggelengkan kepala, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Nomornya terenkripsi, dan kami tidak bisa melacak petunjuk apapun." Wajah Song Yan dipenuhi kekhawatiran saat ia berkata, "Soal keandalan pesan itu sudah tidak penting lagi. Bagi kita, lebih baik berhati-hati. Karena seseorang telah mengirimkan pesan terenkripsi ini untuk mengingatkan kita agar melindungi Qin Nian, kita harus memastikan keselamatannya dengan segala cara." Xiao Wanrong juga mengangguk dan berkata, "Xiao Yan benar, terlepas dari kebenaran pesannya, kita harus memastikan Qin Nian terlindungi. Besok adalah pesta pertunangan keluarga Chen dan keluarga Xiao. Qin Chuan pasti akan hadir secara langsung. Apa yang mungkin terjadi di sana tidak dapat diprediksi. Dan yang bisa kita lakukan adalah memastikan keselamatan anggota keluarganya, tidak hanya melindungi Qin Nian tetapi juga Tuan Tua Qin Wang." Song Qingshan mengangguk, "Qin Nian saat ini berada di keluarga Song. Denganku di sini, tak seorang pun bisa menyentuhnya. Namun, bagi Tuan Tua Qin Wang yang tinggal di pedesaan, memintanya untuk datang ke keluarga Song mungkin bukan sesuatu yang dia setujui." Song Yan mengangguk, "Aku pernah mendengar Qin Nian menyebut Tuan Tua Qin sebelumnya. Dia dan Qin Chuan sudah lama ingin membawa Tuan Tua Qin untuk tinggal bersama mereka, tetapi Tuan Tua Qin tidak mau pergi. Meyakinkannya untuk tinggal bersama keluarga Song mungkin akan sangat sulit." Saat itu, Xiao Wanrong berkata, "Kalau begitu, kita harus mengatur pengawal yang kuat untuk pergi ke pedesaan demi memastikan keselamatan Tuan Tua Qin. Dengan begitu, hidupnya tidak akan terganggu." Setelah merenung sejenak, Song Qingshan menggelengkan kepala dan berkata dengan suara berat, "Jika keluarga Xiao benar-benar memutuskan untuk melawan seseorang yang dekat dengan Qin Chuan, mereka pasti akan mengirimkan para ahli terbaik. Aku bisa melindungi Qin Nian di keluarga Song, tapi siapa yang bisa kita kirim untuk melindungi Tuan Tua Qin?" Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam.
Tepat ketika mereka bingung bagaimana cara melindungi Qin Wang, seorang pelayan tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan nada mendesak, "Kepala keluarga, ada pengemis tua di luar yang mengaku sebagai kakek Nona Qin Nian dan ingin membawanya pergi." Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Mata Song Yan langsung berbinar, dan dia berkata dengan gembira, "Mungkinkah Tuan Tua Qin Wang?" Mereka baru saja mendiskusikan cara melindungi Qin Wang ketika Qin Wang sendiri telah tiba. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.